gunung ini tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Tengah. Namun bagi sebagian orang, Gunung Slamet adalah tempat terakhir mereka terlihat hidup. Di balik kabut tebal yang menyelimuti jalurnya, ada cerita yang jarang terdengar. Tidak semua yang naik Gunung Slamet pernah tercatat turun. Gunung Slamet berdiri setinggi 3.428 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, ia membentang di 5 kabupaten: Banyumas, Purbalingga, Brebes, Tegal, dan Pemalang. Namun bagi para pendaki senior, Gunung Slamet bukan sekadar gunung tinggi. Ia dikenal sebagai gunung yang sunyi, minim sumber air, dan memiliki jalur panjang yang benar-benar menguras mental. Banyak yang mengatakan Gunung Slamet tidak berisik. Ia diam. Dan justru itulah yang membuatnya berbahaya. Suasananya yang sepi membuat langkah kaki terasa lebih berat dan pikiran jadi lebih mudah berkelana. Inilah tantangan utamanya, melawan kelelahan fisik sekaligus menjaga kewarasan. Di kalangan pendaki, beredar larangan yang tidak pernah ditulis di papan resmi. Larangan ini diturunkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi pendaki ke generasi berikutnya. Beberapa di antaranya adalah jangan menyebut nama sembarangan, jangan pernah menoleh ke belakang saat ada yang memanggil namamu, dan jangan mengikuti cahaya misterius yang kadang terlihat di dalam hutan. Satu lagi yang paling penting, jangan mendaki dengan emosi yang buruk, seperti marah atau sedih. Beberapa pendaki percaya Gunung Slamet memiliki penjaga tak kasat mata. Mereka bukan ada untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyeleksi siapa saja yang dianggap layak dan punya niat baik untuk melewati wilayahnya. Beberapa tahun lalu, seorang pendaki bernama Raka mendaki melalui jalur Bambangan bersama 2 temannya. Pendakian awalnya berjalan normal seperti pendakian pada umumnya, sampai akhirnya malam pertama tiba. Saat mereka beristirahat di pos, Raka mengaku melihat cahaya obor bergerak di kejauhan di antara pepohonan yang rapat. Mengira itu adalah rombongan pendaki lain yang mungkin butuh bantuan, ia memutuskan untuk memeriksanya. Tanpa memberitahu kedua temannya, Raka berjalan seorang diri mengikuti cahaya itu ke dalam hutan. Dia tidak pernah kembali. Pencarian besar-besaran dilakukan selama berhari-hari. Tim SAR menyisir jalur, namun hasilnya nihil. Nama Raka akhirnya resmi tercatat sebagai pendaki yang hilang di gunung. Namun yang aneh, cerita tentangnya tidak berhenti di situ. Beberapa pendaki yang naik setelah kejadian itu mengaku melihat sosok pendaki yang seri-serinya sama persis dengan Raka. Sosok itu sering terlihat duduk diam di tepi jalur dengan tatapan kosong, dan ia selalu muncul di area yang sama, seolah-olah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Kesaksian lain datang dari seorang pendaki solo. Saat sedang berjalan turun, ia melihat seseorang berjalan sendirian di depannya. Orang itu memakai tas besar dan jaket berwarna gelap. Awalnya tidak ada yang aneh, namun saat diperhatikan lebih saksama, pendaki solo ini menyadari sesuatu yang ganjil. Tidak ada suara langkah kaki dari orang di depannya. Tidak ada jejak yang tertinggal di tanah yang lembab. Merasa penasaran, ia mencoba memanggilnya. Orang itu menoleh dan menjawab dengan suara lirih, "Aku capek." Tapi jalannya nggak ada. Beberapa detik kemudian, sosok itu perlahan menghilang di telan kabut tebal. Pendaki solo tersebut akhirnya berhasil turun dengan selamat, namun dalam kondisi syok berat. Fenomena lain yang sering dilaporkan para pendaki di Gunung Slamet adalah suara gamelan di malam hari. Bukan sekali 2 kali, tapi banyak sekali laporan serupa. Suara gamelan itu terdengar mengalun dari kejauhan, padahal tidak ada perkampungan sama sekali di sekitar mereka. Beberapa bahkan mengaku mencium aroma masakan yang lezat dan mendengar suara keramaian seperti di sebuah pasar malam. Para pendaki yang penasaran dan mencoba mendekati sumber suara tersebut biasanya akan mengalami disorientasi. Kompas mereka tiba-tiba kacau
dan jalur yang mereka lewati terasa berputar-putar. Seolah-olah gunung itu sengaja tidak ingin mereka menemukan apa yang ada di sana. Secara logika, Gunung Slamet memang ekstrem. Jalurnya yang sangat panjang, kabut tebal yang bisa datang tiba-tiba, serta risiko hipotermia dan kelelahan ekstrem adalah ancaman nyata bagi setiap pendaki. Hal-hal ini bisa memicu halusinasi dan kebingungan. Namun pertanyaannya, mengapa begitu banyak kesaksian yang mirip satu sama lain? Padahal para pendaki ini tidak saling mengenal dan berasal dari waktu yang berbeda. Apakah ini semua hanya sugesti massal atau memang ada sesuatu yang hidup berdampingan dengan kita di gunung ini? Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Para pendaki senior sepakat pada satu hal. Gunung Slamet harus dihormati, bukan untuk ditantang, apalagi disepelekan. Adab dan niat baik adalah bekal utama sebelum melangkahkan kaki di jalurnya, karena bagi sebagian orang, Gunung Slamet bukan hanya tempat untuk mendaki dan mencari keindahan, tapi ia adalah tempat di mana manusia diingatkan kembali bahwa mereka tidak selamanya berkuasa. Di hadapan alam, kita hanyalah tamu. Hingga hari ini, nama Raka masih tercatat sebagai pendaki hilang di Gunung Slamet. Namun bagi mereka yang pernah melihat sosoknya di jalur pendakian, Raka tidak pernah benar-benar pergi ke Gunung Slamet. Mungkin masih menahannya. Jika kamu pernah mendaki Gunung Slamet dan mengalami hal aneh, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini untuk kisah misteri Indonesia lainnya. Terima kasih sudah menonton.